Ini ada pasien. Beliau keluhannya diabetes, ginjal, jantung, paru, banyak amat Pak Junaidi. Iya. Ya, beliau datang ke sini minta ditopung. Ya, beliau sebenarnya tuporis nih, cuman karena beliau juga ada penyakit, nah seharusnya di tiap hari ditopung. Ini bekas apa nih? Bekasi bekam. Bekas dibekam, subhanallah. Ini luar biasa sekali nih, ya. Baik, dari segi visual kita lihat di sini, ternyata beliau ada di, kita cek, sini ada tebal, di sini, nah dari visual bisa kelihatan, ya, sini nih, ya, ini tebal sendiri nih, ya. Kemudian ini, ya, belikat kelihatan, cekung, ini, ya, paru-paru kelihatan. Ya, dari segi penglihatan visual sudah kelihatan ada yang berbeda dari segi warna, ada yang berbeda dari segi cekung, kembung. Nah, visual sudah kelihatan. Baik, biasanya kita dilap dulu badannya, khawatir ada debu ya. Kita lap dulu ya, setelah itu kita selusur ya, bisa seperti ini selusurnya. Sekalian deteksi awal. Nah, ini selusur seperti ini. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kelihatan. Tandanya dari mana? Biasanya ada polisi tidur, cekungan, cembungan, ya. Atau di sebelah kanannya bisa kanan tulang punggungnya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, bisa kelihatan. Kemudian sebelah kirinya juga bisa. Di panggungnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya sebelum melakukan general treatment. Nah, kita deteksi awal dengan cara selusur seperti ini. Biasanya saya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah untuk memanaskan atau semacam peregangan ya, peregangan untuk deteksi peregangan untuk mengawali general treatment. Oke. Selanjutnya kita lakukan general treatment dulu. Apa fungsi general treatment? General treatment adalah untuk meregangkan otot atau untuk mengadaptasi sebelum kita pusing ya. Sekalian juga nanti deteksi lewat general treatment bisa ketahuan di situ ya. Diawali dengan ginjal dulu. Dari mana ginjal? Karena ginjal itu awalnya adalah suatu organ yang mengeluarkan hormon endorfin ya, sehingga kita lamain dulu nih di sini di ginjal terus sampai 20 kali. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu turun ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5 turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5 turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Caranya bagaimana? Seperti ini ya caranya ya. Jadi tempel, tekan, getarkan dibantu dengan jari tengah ya. Lalu horizontal getarannya membentur tulang belakang ya. Jadi disentuhkan ke tulang belakangnya. Kenapa harus ditekan? Supaya kita bisa menekan dan juga menggetarkannya. Tanpa ditekan nggak bisa kita menggetarkannya ya. Jadi dengan tekanan yang cukup sekitar 2,5 sampai 3 kilo baru kita menggetarkannya. Loh, fungsi untuk menggetarkan untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengurai sumbatan dan untuk merangsang syaraf yang ada di kulit ya, kemudian merangsang juga pembuluh darah dan lain sebagainya. Kenapa disentuhkan ke tulang belakang? Karena ini untuk menyentuh atau membuat getaran sampai ke syaraf yang paling dalam.
sehingga merangsang saraf-saraf yang paling dalam dan pembuluh darah yang paling dalam itu bisa aktif, bisa mengalirkan pesan-pesan yang dari otak dengan lancar, bisa mengalirkan dengan lancar aliran darah menuju otak sampai ke organ. Makanya harus dibenturkan dengan tulang, ya. Dan kita tahu ini adalah tulang belakang. Tulang belakang itu adalah pusat saraf, pusat energi, ya, pembuluh darah, ya, yang ke seluruh organ. Seluruh organ manusia itu diawali dengan kepala, kemudian punggung. Nah, makanya di sini bisa disebut juga dengan pusat saraf. Selain otak, juga punggung adalah pusat saraf. Gitu ya. Nah, ini menggunakan general treatment yang pertama. Terus ke bawah. Kita menggunakan minyak seperti ini, ya. Ini namanya minyak zaitun karena antiseptik, ya. Ini bisa merangsang zat-zat atau sel-sel yang ada di dalam kulit. Insya Allah dengan antiseptik ini bisa membunuh kuman-kuman atau bisa bermanfaat bagi sel-sel yang ada di kulit, ya. Jadi jangan pakai minyak goreng, ya. Cukup di satu jari saja, tidak perlu disemprot, ya, kecuali kalau mau selusur, ya. Kalau mau selusur kita semprot sedikit ke sini baru kita selusur, ya. Kalau udah selusur ya berarti ini sudah licin, nggak perlu tambah lagi minyak. Nah, terus ini kita lakukan sampai dari ginjal, ya, turun ke bawah sampai menuju ke ujung panggul. Di sini ada sudut, ya, sudut lumbar 5 ketemu dengan sakrum, ya. Kemudian langsung ke panggul sebelah kanan, ya. Seperti biasa, horizontal, arahkan kepada tulang panggulnya seperti ini. Berapa kali? Senyamannya. Senyamannya tupori, senyamannya pasien. Berapa tekanannya? Senyamannya pasien, ya. Senyamannya pasien. Makanya kita harus komunikasi, ya, dengan pasien. Bisa 2,5 kilo, bisa 3 kilo, bahkan mungkin dia bisa nyamannya cukup 1 kilo, ya. Saya pernah nopung nggak kuat dengan 2,5, ya, pengennya 1 kilo, 1 kilo saja, ringan sekali karena begininya udah merasa tekan. Nah, kalau ini pasiennya kayaknya berapa kilo juga kuat ini, ya, Pak Jun, ya. Nah, tuh, 40 kilo. Ya, ini alhamdulillah, ya. Dari sini bisa kelihatan, ya. Nah, di sini ada lembek-lembek, ya, seperti adonan, ya. Ada lembek-lembek seperti adonan. Ini kelihatan ini. Ginjalnya ada sedikit masalah. Betul, Pak Jun? Betul. Ada masalah sedikit ginjal. Ya. Kita lihat. Ya, tuh. Ini kalau lama-lama ditekan cekung dia. Terus aja begini, ya. Nanti insya Allah jadi normal kembali ginjalnya. Tapi kita sedang jalan treatment, ya. Nah, terus ini membentuk huruf L. Huruf L, ya. Pas bagian panggul, sentuhkan ke panggulnya seperti ini. Horizontal, tetap horizontal. Bukan begini, ya, tapi horizontal, ya. Menyentuhkan ke tulang panggulnya. Pas bagian tulang belakang kembali horizontal seperti ini. Sakit, Pak Jun? Nyaman, ya? Nyaman. Saya yang tidak nyaman. Nah, setelah itu tulang tengah dari mulai ginjal sampai ke bawah sakrum, ya, sampai menuju ke batas sakrum. Tapi jangan sampai tulang ekor, ya, cukup sampai di sini saja. Karena tulang ekor tidak boleh kita sentuh, ya. Sakrum hanya bagian yang terkena sumbatan saja. Berapa kali? Terserah, ya. Tidak ada ketentuan. Mau 3 rit, mau 4 rit, terserah, ya. Tidak ada ketentuan. Yang jelas JT itu dilakukan selama 30 menit. Oke, setelah itu yang sebelah kirinya, ginjal sebelah kiri, sentuhkan ke tulang belakangnya. Terus, ini juga dilemahkan supaya hormon endorfinnya keluar. 20 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fungsi hormon endorfin itu apa? Untuk merasa nyaman, merasa enak badannya. Kalau ditekan nanti suatu saat tidak akan merasa sakit. Itu fungsinya, ya. Kalau pegel ganti sebelah kiri, tetapi tetap sentuhkan ke tulang belakangnya, ya. Posisi duduk seperti ini, ya. Nah, posisi duduk seperti ini, ya.
begini, tidak boleh begini ya, begini, apalagi sampai melangkah-langkah ya, tidak boleh ya. Terus konsisten, tekanannya konsisten, tidak boleh berubah-ubah ya. Sentuhkan ke tulang belakang secara horizontal. Kalau supaya tidak pegal, ini harus tegak lurus nih. Supaya kita tidak pegal. Nah, kalau begini, gampang pegal. Tapi kalau lurus, dibantu dengan bahu, tidak akan gampang pegal. Ini bagian panggulnya. Juga horizontal, sentuhkan ke tulang panggulnya. Terus, ini saya tambah tekanannya. Sekitar 3 kiloan nih, Pak Jun. Masih kuat kan? Masih. Oke. Terus, berapa kali? Terserah. Senyamannya pasien, senyamannya tuporis. Ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau saya biasanya 3 kali. Membentuk huruf J, ya. Tadi L, I, kemudian J. Singkatan apa? JIL. Jadi jaringan Islam jaringan Islam laknatullah. Oke, setelah itu kita ke alur panggul. Panggul agak sebelah atas ya. Kalau tadi sentuhkan ke pinggirnya, sekarang agak atasnya. Terus berapa kali? Terserah. Ya, tidak ada ketentuan. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, terserah. Ya. Kalau saya biasanya 3 rit. Ingat ya, rapat, sentuhkan ke tulang, ya, tempel, tekan, dan getarkan. Kalau pegal, ganti sebelah kiri. Nah. Sampai kapan? Senyamannya pasien, senyamannya tuporis. Ya. Oke, sekali-kali kita begini. Nah, sekali-kali begini atau begini juga bisa. Ya. Begini juga bisa. Atau begini. Atau begini. Kalau saya biasanya begini. Nah, sekalian kita deteksi. Deteksi, ini di ginjal ada nih cembung. Ya. Sini juga ada. Nah, ini ada nih. Ya. Kita lihat. Nah, sini nih. Lumbar 3. Lumbar 4. Ya. Sedikit lumbar 5. Sini. Nah. Kalau tekan pasti cekung nih. Kita lihat. Tuh, cekung. Ya. Kita lihat. Cekung lagi nih. Ada kendala di kaki, Pak Jun? Ada kendala di kaki? Hah? Iya. Sakit apa? Oh, ini kendala ini. Antum. Sakit nggak? Sakit kalau tekan keras. Ya, nggak usah keras deh, pelan ya. Di sini cekung nih. Ya, tuh, kelihatan kan cekung? Ya, sebelah sini juga nih. Ya, ini kalau tekan, nyaman sakit? Masih kuat terus. Masih kuat? Nah, ini lumbar 4 nih. Terus. Tuh, cekung kan? Cekung ini atau dekok ini itulah berarti lemak. Ya, sedangkan otot kalau ditekan dia baliknya cepat. Ya. Betul. Nah, beda dengan otot. Kalau lemak kalau ditekan lama-lama dia membentuk kolam atau membentuk kawah. Ya. Tuh, ya, menumpuk. Dia menebal. Ya. Saya nggak. Betul, ini sumbatan namanya. Sumbatan itu terdiri dari lemak, pengawet, ya, atau zat-zat yang memang bikin menyumbat saluran darah ke bagian bawah. Ya. Nah, kalau gini saya gatal, pengen neken terus nih, Pak Jun. Apa so? Hah? Masih kuat. Tuh. Ya. Di aspek ini seringnya HNP. Ya. Jadi saya hafal banget. Jadi masalahnya selalu di lumbar 4 dan lumbar 5. Jadi HNP itu lumbar 5 itu adalah ini kan
Ini kan sudut ya, sini ya. Nah, pertemuan antara tulang belakang dengan panggul pas sudutnya itulah lumbar 5. Biasanya di situ dia. Nah, pas sudutnya itu. Sini, ini lumbar 4 atau bagian atasnya, sini. Ini juga ada penembalan. Ini lumbar 5, lumbar 4. Nah, pelan saja. Oke, tuh. Ini kalau lama-lama nanti cekung. Kita lihat sebelahnya, ini juga ada nih, diginiin. Nah, nih. Ya. Waduh, asik nih, ditekan. Nyaman ini. Tuh, ya. Oke. Sama ini juga. Ya, kita cek di sini. Ini juga ada penebalan. Cara menekannya seperti ini ya. Ya, cari dulu ya seperti adonan. Adonan tapi tebal, cekung ya. Setelah ketemu, tahan ditambah dengan tangan sebelahnya. Baru tekan. Cara menekannya dengan bahu badan kita, kakinya seperti ini. Lihat, kaki saya seperti ini. Kenapa kaki ini selingkan begini? Supaya tekan sangat kuat. Tapi kalau gini kurang. Nah, kalau gini dia kuat sekali. Boleh dibuktikan. Ya, seperti ini. Tuh, ya. Ini baru 50% tenaganya. Sakit nggak, Pak? Ya. Enggak ya? Iya. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian kita cek di bagian belikat. Ya, ini alur yang mengarah ke kepala. Belikat susah kadang-kadang tepinya itu dicari, ya. Lihat. Belikat itu seperti ini, ya. Biasanya cara mencari belikat itu kita lihat sini dulu. Cari bahu, ujung bahu. Lalu diuyel-uyel terus dirunut ke bawah. Dirunut ke bawah. Nah, ketemu tepi belikatnya. Nah, jadi di sini, nah ini ketemu belikat, tepi belikatnya. Jadi kuncinya adalah cari tepi tulangnya, cari tepi tulang belakang, cari tepi tulang panggul, cari tepi tulang belikat. Itu rumusnya itu, ya. Kalau sudah ketemu tepinya, aman insya Allah, ya. Dan biasanya si lemak berada di situ, ya, di tepi tulangnya itu. Nah, kita lihat tuh. Jangan notok di atas tulangnya, sakit. Ya, sakit ya. Apalagi kalau ditekan, pasti sakit. Nanti bisa jarum, ya. Kemudian ini ada otot. Bedakan otot dengan lemak. Jadi makanya kuncinya di sini adalah mencari tepi tulang. Ya, tepi tulangnya di mana? Dengan cara menguyel-uyel gini, ya. Kalau saya begitu cara mencari tepi tulang. Kalau Pak Sondi gimana? Biasanya begini juga sama, ya. Atau digini, kalau gini saya kurang, kadang suka salah, ya. Tapi kalau gini dimulai dari bahu terus dirunut terus, nah ini dia tidak akan menyesat, tidak akan tersesat, ya. Terus sampai bawah, sampai sini berarti. Nah, ini ketahuan akhirnya. Ini ada tekanan darah nggak, Pak Jun? Kadang-kadang Hipertensi? kadang-kadang cuma Hmm, nggak terlalu sih, paling 140. ini ada nih sebenarnya, Hmm. ya. Ini kalau ditekan cekung juga nih. Tuh, ya. Ini lihat nih, ada cekungan di sini. Ini biasanya di sebelahnya itu ada sumbata. Ini cekung kan ini, ya. Ini jangan ditekan nih, pasti linu beliaunya. Linu ya, sakit beliau kalau linu. Nah, biasanya sebelahnya sumbata. Sini. Nah, ini sambil belajar ya karyawannya. Nah, biar sama. Nah, biar sama. Betul. Ingat ya, perubahannya tuh. Saya ke kiri kanan,
tangannya begini caranya, Iya. ya harus konsisten nih. Dan saya nggak pernah berubah, Posisi tempat duduknya begini terus, ya. Jadi kalau tangan betul. Ganti sini, ganti sini. Sekarang ke bahu belikat kiri, biasanya ini jantung. Nah, caranya diuyel-uyel bagian bahunya dulu, kemudian cari tepi tulang belikatnya, ketahuan tepi tulangnya. Nah, ketemu di sini sumbatan. Tebal sekali, ya. Oke, sakit nggak? Hmm. Sakit ya? Iya. Kalau sakit jangan dipaksa, Hmm. dilewat saja. Ya, cari yang nyaman. Coba di sini nyaman nggak? Sakit? Masih sakit. Ini? Agak nyaman. Hah? Agak nyaman. Agak nyaman. Bawahnya lagi? Ini? Sakit. Sakit. Oh, enak. Itu enak. Ya, berarti di sini. Ini agak nyaman nih. Oke. Ya, jadi tulang jantung titik jantung itu tengah belikat, bawah tengahnya, dan yang paling bawah. Ya, disitulah biasanya sumbatan utama berada. Caranya bisa cari yang paling tebal dan paling cekung, ya. Tapi saya biasanya berkomunikasi dengan konsumen. Di antara tiga ini, mana yang paling nyaman? Tadi yang paling atas, kata Pak Jun, tadi ini agak sakit. Yang paling tengah itu agak nyaman. Iya. Yang paling bawah nyaman. Nyaman. Nyaman juga. Di antara ini dengan yang tengah. Yang bawah itu. Nyaman yang bawah. Iya. Oh, berarti di sini. Sumbatan utamanya ada di sini. Dan merasa juga bedanya antara sini. Ini cekung sekali. Berarti Ya, sumbatan itu enggak sakit ya? Yang enggak. Nyaman ya? Yang nyaman. Apa rasanya? Linu? Enggak. Nyaman? Nyaman. Nyaman. Saya kuatin lagi. Terus apa rasanya? Masih nyaman. Masih nyaman. Nah, kalau kurang kuat tambahin. Caranya ini didorong supaya sumbatannya keluar. Baru ditekan. Nah, seperti ini. Apa rasanya? Nyaman. Nyaman langsung. Nyaman sakit? Nyaman. Nyaman. Nah, kerasa itu. Di ujung jempol saya ada gundukan kecil. Ya. Saya tambah ya. 1. Saya tambah 7 kilo nih. Saya tambah dengan badan 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo. Dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan. Nah, biar ada sensasinya Pak Ju. Nah, kan cekung lihat. Ya. Bisa dilihat pemirsa, ini cekung. Cuma sayang ketutup sama jadi nggak kelihatan di kamera nih. Nah, di sini. Apa yang dirasa sampai sini, Pak Jun? Pas ditekan tadi. Nyaman di sini. Ada getaran nggak ke atas? Ke sini ada nih. Ke jari? Ulang ya. Gini caranya. Nah. Lihat kaki saya. Diselimpangkan ya. Biar tekannya kuat. Cuman memang syaratnya jempolnya juga harus kuat. Nah, kalau sering begini jempolnya jadi sakit biasanya. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama jempol kita jadi kuat. Ya. Ini cuma 5 kilo nih Pak Jun. Ya. Nah, disinilah sumbatan utamanya. Itu yang saya pahami dari guru kita. Dasarnya apa? Pertama, ini yang paling nyaman, kata beliau. Yang kedua, ini yang paling dalam dan paling cekung. Agak di bawah. Ya, bukan di tengah, ya. Karena di tengah walaupun nyaman, tapi lebih nyaman yang di sini. Dan ini yang paling cekung dibanding yang atas. Nah, biasanya konsumen saya begitu, Pak Jun, ya, Mas Wandi. Jadi saya tanya,
mana Pak ini yang paling nyaman, yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Rata-rata selalu bilangnya yang bawah. Rata-rata ya, walaupun ada juga yang tengah. Ya, kayak Pak Maman, klien saya, dia bilang yang tengah. Tapi kalau Pak Iwan, rata-rata yang di bawah. Ini kan tulang belikat nih. Ini tengah, cari tengahnya. Ya, bawah tengahnya dan yang paling bawah. Jangan sampai sini. Ini udah bukan area kita. Ini terlalu bawah ini. Cukup dari sini saja. Ya. Jadi 1, 2, 3 sampai sini. Itu apa? Untuk area belikat kiri. Apa aja penyakit yang di sini? Bisa jantung, ya, bisa saraf kejepit juga di sini. Ya, bukan hanya jantung, ya, tapi saraf kejepit juga sini atau segala penyakit yang menuju ke atas. Biasanya sumbatan utama di sini. Seperti rumus sarang laba-laba. Ya. Jadi sarang laba-laba itu ada hal yang menekan, semuanya ketarik nggak? Semua organ ketarik ya. Nah, gimana caranya organ itu supaya tidak ketarik? Diambillah penekanannya itu yang tengah. Kalau sudah diambil, kendor lagi nggak? Kendor lagi. Jadi di sini banyak sumbatan nggak? Banyak sumbatan kan? Tapi selama sumbatan utama belum dilepas, ya, maka sumbatan yang lain tidak akan bisa selesai. Tapi kuncinya sumbatan utama bisa dilepas nih, maka sumbatan lain insya Allah jadi selesai. Gitu. Ya. Jadi kita bisa aja menyelesaikan sumbatan cabang, bukan utama. Tapi ini belum diambil. Ya, memang selesai, tapi masalahnya belum selesai. Belum tuntas di sini. Ya, gitu. Tapi kalau sumbatan utama selesai, sumbatan tambahannya juga harus diurai juga. Iya. Harus diurai. Cuman selama ini belum kita selesaikan, menyelesaikan yang lain, ini belum selesai, ya nggak akan selesai masalahnya. Ini dulu diambil. Kenapa? Biar efektif, biar efisien, seperti semacam sniper. Ya, kalau sniper kan satu peluru cukup, dia langsung mati. Tapi kalau misalnya apa, pistol yang brand itu, ya kehabisan peluru, kena juga enggak gitu kan. Nah itu. Jadi kita pakai sistem apa, sekali tembak langsung mati di sini. Ya, kita tekan lagi. Nyaman Pak Jun ya? Pak Jun ada penyakit jantung udah berapa lama? Kedeteksinya sih ada 5 tahun 6 tahun. Wah, udah 5 tahun. Oke. Ini belum saya cek ini ya, tulang belakangnya, baru dibelikat. Ya, tapi ini kelihatan. Ya. Biasanya sumbatan utama kalau ditekan itu lebih cekung. Lebih cekung. Misalnya nih, tenaganya sama dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan ini, tenaganya sama nih. Cari yang paling cekung. Nah, ini yang paling cekung itu sumbatan utama. Sama di sini juga. Ya, tenaganya sama ditekan. Tenaganya sama ditekan, tenaganya sama ditekan. Di situ yang paling cekung lah yang sumbatan utama. Kemudian, tapi tenaganya, cara ngukurnya tenaganya sama, jangan dibedain. Ya, kalau segede gitu, misalnya 5 kilo, ini juga harus 5 kilo. Ya, sebelah sini 5 kilo. Nah, di situ mana yang paling cekung? Itulah sumbatan utama di daerah sini. Gitu caranya. Bisa dipahami, Mas Wandi? Ya. Pak Jun juga jadi ilmu nih. Saya dapat dari mana? Dari Ustaz Brahman di upgrading. Tuh. Ini juga ada sumbatan, tapi tidak sedalam di sini. Oke. Sekarang kita cek tengkuknya. Tengkuk juga ada nih, tapi nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak. Terus bawah, ya, sampai ke ginjal. Ini kurang minyak. Terus ini jangan terlalu keras ya, karena ini tulang, ya, tulang belakang. Jadi cukup senyamannya pasien. Jangan sampai penekannya sama dengan ini, harus dibedain. Ringan saja, ya. Yang penting kalau ada sumbatan baru dilamain. Ada sumbatan nih, gundukan kecil dilamain. Ada sumbatan gimana? Nah, dilamain. Termasuk bisa tengkuk juga nih. Tengkuk biasanya di sekeliling-kelilingnya. Jadi semacam huruf U atau O atau huruf V, ya. Nah, biasanya saya huruf V. Gitu. Nah. Terus bawah dan seterusnya. Oke, sekarang samping kanannya. Samping kanan dari mana mulainya? Dari tengkuk terus ke bawah. Ini ada cekung, ketahuan di sini.
cekung. Ini daerah mana nih? Antum tahu nggak daerah mana ini? Ini. Paru. Ayo. Hah? Paru. Di sini. Paru ada masalah, Pak Jun? Ada apa-apa yang kadang sesak itu paru ya? Yang tidur, Pak Jun? Enggak. Ini ada masalah nih di paru. Ya, Betul. sesak kadang-kadang. Nah, saya tekan dikit ya. Boleh. Kita lihat. Tekan tapi tidak boleh maksimal ya, tidak boleh sampai lebih dari berapa kilo ya. Beda dengan tadi belikat kiri dan kanan tuh bisa full ya, tapi kalau ini nggak boleh full. Tuh, cekung kan? Iya. Ya. Ini kalau terus tekan lagi cekungnya nambah. Ini harus sering beginiin Pak Jun. Pak Jun. Ya. Harus sering diginiin aja sama istrinya. Bisa nopung nggak istri? Bisa. Bisa. Cuma jarang nopung. Oh, caranya ngasih tau gini aja. Nah, ditekan. Ketahuan pas diuyel-uyel tadi. Ya. Hah? Tuh. Padahal saya cuman paling 3 kilo nekennya Pak Jun. Iya. Tapi cekungnya udah kelihatan. Apalagi kalau udah 10 kilo dalam ini. Tuh, kan? Kelihatan kan? Iya. Paru itu. Baru ini. Cekungnya ya enggak elastis. Tuh. Maksudnya ditekan terus kayak gitu aja cekungnya kan. Enggak muncul lagi, Pak. Tandanya itu lemah. Iya. Kalau otot kan muncul Kalau lagi. otot dia cepet, dia rata lagi. Rata lagi. Kan? Awet cekungnya. Awet cekungnya. Oke, kita tulis bawah. Sama ini juga nih. Ini apa ini ya? Hah? Liver ini? Hah? Yang makan gorengan, Pak. Liver sama empedu nih, batu empedu. Ya. Tuh. Caranya dari mana? Dari ujung belikat tarik ke sini. Nah, ini area liver dan juga empedu. Ya. Iya. Di sini bisa, ya, batu empedu sini. Ya. Nih, tuh cekung, kerasa. Ya. Antum bisa nyobain nggak? Coba nyobain. Cobain. Ya? Coba kan? Ya. Terus ke sana, yang bagian paru yang saya bukan. Tambah dalam lagi cekungnya. Nah, ya kan? Iya. Di sini. Nah, ini nih. Iya. Sini. Coba. Nah, kan? Ya, Mas Andi, cobain. Yuk. Mana coba? Kerasa. Nah, kan? Terus. Atas lagi. Nah, di situ betul. Kerasa cekung sini. Oke? Ya. Mas Jun harusnya merasakan juga. Biar cuman badannya nggak ada yang kayak Mas Jun ya. Nggak bisa belajar dia nih. Kalau salto yang ditotok dapat ilmu, Mm-mm. yang berbuat juga dapat. Ya, kontak juga dapat. yang ditotok dapat sehat. Kita bisa praktekkan, Pak. Tapi kalau kita Nanti nonton aja Pak Jun di video. Jadi kalau dalam sini. Ngerasa nggak coba antum? Dalam sini. Coba. Ada yang dalam. Iya. Nah, ngerasain. Ya, pakai jempol atau pakai ini bisa. Hup. Iya. Betul. Nah, ini. Saya tekan ya, Pak Jun. Ya boleh. Nah, ini daerah pankreas, Pak Jun. Iya boleh. Tapi saya tekannya pelan saja. Ya, paling 3,5 kilo sampai 4 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cekung be. Cekung. Nah, kan? Cekung lama-lama. Set. Dia nyungsep, jari saya nyungsep. Ngerasa nggak? Nyungsep kan? Nyalok ginjal di sini. Coba. Mau indikasi ginjal turun ke bawah bentar. Ya kan? Tuh. Ginjal di sini bawah. Ya udah. Ginjal di sini atau cari tulang belikat ujungnya. Ya. Nah, nyungsep di sini.
pankreas saja. Sini nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kerasa banget tuh kan. Oke. Kalau pankreas itu di atas ginjal sekitar segini nih pankreas nih. Ya. Caranya kalau diabetes diuyel-uyel berulang-ulang, terus diuyel lagi turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, terus aja begini. Ya, terus begini. Tapi tentunya setelah jalan treatment 2 atau 3 rit ya. Nah, kita baru ke pankreas. Caranya benturkan ke tulang belakang. Betul, JT-nya harus selesai dulu. Nah, jadi start segini lah, ya di atas ginjal, ya. Nah, ini kan ada belikat nih, tuh ujung-ujung belikat. Nah, di bawahnya, nah ada sini, dari sini sampai sini, ya. Terus aja gini, kayak siapa klien kita tuh yang dari Mancak, nah, itu diabetes itu, ya. Nah, tuh. Terus aja gini, sentuhkan ke tulang belakang. Nah, ini juga kalau bisa ke istri Pak Jun nih, kasih tahu begini caranya Pak Jun. Terus begini. Hanya ini aja titik pankreas diabetes. Ya, sekitar segini, 10 sentian. Ya. Nah, ya. Betul. Ini sakit nggak Pak Jun? Enggak Enak kan? iya. Nah, iya. Anda Lebih puas? sakit yang ginjal. Anda puas, saya lemas. Nah. Fokusnya ke pinggang. Oke, ginjal seperti ini ya. Ginjal, nah di sini pankreas, mulai dari bawah ke atas, sekitar 10 cm. Terus saja bolak-balik. Ya secukupnya. Pokoknya namanya totok punggung itu semakin lama semakin baik. Nah, dosisnya semakin banyak semakin baik. Beda dengan bekam. Kalau bekam itu ada aturannya, nggak bisa seminggu 2 kali 3 kali, ada aturannya. Tapi kalau totok punggung semakin rapat dosisnya dia semakin baik. Semakin sering semakin baik. Semakin lama juga semakin baik. Yang tidak baik adalah tuporisnya. Capek. Gitu. Ya. Oke, kita cek yang sebelah kanan, kiri, maaf. Dimulai dari atas tengkuk. Saya mendeteksinya biasanya di uyel seperti ini. Terus kita lihat di paru-paru ada ketemu nih. Ya. Cekung tuh. Iya. Sini dapat, terus Pak Jun ada lambung tidak? Ada juga lambung. Lengkap sudah penderitaanmu. Ginjal ada, pankreas ada, paru-paru ada, jantung ada, lambung ini kelihatan. Coba lebay, coba. Apa yang dirasa pas di lambung? Ya, ini Betul? ya, cekung kan? ini biasa. Coba antum. Nyobain biar paham. Ada cekungan pas lambung? Antum tadi pakai jempol ya? Antum jempol ya? Ya beda-beda ya. Kalau saya pakai telunjuk biasanya. Nah, ketahuan. Kalau jempol begini tadi ya. Ini juga ada nih. Nih dari sini nih, ada nih satu. Set. Nah, nih. Gitu pemirsa, ya cara mendeteksinya. Dia biasanya ada grenjel atau misalnya ada cekungan dan ada seperti adonan yang dalam sini, ya. Nah, di sini juga ada nih. Ini apa ya? Nih, ini. Ginjal. Ini masih di zona lambung. Masih lambung ya? Masih lambung. Ya. Tapi ginjal juga ada di sini sebelah kiri. Antum coba. Ginjal ada nggak?
Cekung juga. Nah, ya kan? Ginjal kan? Hmm. Iya. sih. Coba ginjal ada itu. Nah, ada? Itu. Tuh situ. Saya bilang beliau penderitaannya lengkap sudah ya. Tapi beliau ya Allah naik motor dari Rangkas sampai Cibudeg, naik motor Rangkas Serang hampir tiap hari. Tuh ya Allah. Jadi ini Pak Jun ini cocok buat percontohan pelatihan Latsarda. Ada semua. Ya, ini ada. Lebih ya, kita tuntaskan ya. Ya, jadi kalau bisa kalau Pak Jun ke sini tolong ditotok ya. Itu Pak Tuangi juga ya. Kalau nggak ada pasien di Yaspik ya, toklah Pak Jun. Nanti Pak Jun notok kalian berdua ya. Itu namanya saltokan. Nah lihat, saya selalu menyentuhkan ke tulang belakang. Tidak boleh jauh seperti ini, kejauhan ya. Karena nanti tidak akan jarum. Karena yang dia tekan itu adalah otot. Ini kan otot ya. Sedangkan di bawah semacam lembah itulah yang kita uyat. Di lembahnya itu ya. Nah, itu pasti jarum ya. Nah kalau begini, ini namanya GT maksimal. Sebisa mungkin GT itu maksimal dan membuat klien itu ketagihan. Macam narkoba. Serius deh ya. Padahal kita misalnya nekannya belum bisa pas kan. Tapi dengan GT maksimal, klien kita akan balik lagi. Kenapa? Nikmat sekali kalau GT maksimal. Hormon endorfinnya dia akan tersebar, ya kan? Kenapa? Karena benar-benar menyentuh tulang. Ya, benar-benar menyentuh tulang sehingga hormon-hormonnya keluar tuh. Kemudian di sini kan pusat saraf nih, ada sumsum atau sumsum tulang belakang. Itulah memproduksi zat-zat untuk pertahanan diri. Ya, jadi sel-sel darah putih itu diproduksi tuh di sini, di tulang pipih di sini, di sini. Itu ada memproduksi semacam TNI mempertahankan negara. Nah, jadi benar-benar passwordnya itu dilakukan. Apa passwordnya? Masih ingat? Tempel, tekan, getarkan. Sentuhkan ke tulang dan rapat. Jangan renggang seperti ini. Jangan digesek. Ini gesek namanya, nggak ditekan. Tapi tempel, tekan, dan getarkan. Rapat tuh maksudnya jaraknya maksimal tidak lebih dari 0,5 senti ya. Nah, dan itu kalau lewat dari 0,5 senti bisa kelewat tuh sumbatannya. Tidak bersih, tidak nyapunya nggak bersih. Terus memang kendala begitu porus pegel. Betul kan? Pegel. Caranya bagaimana? Pindah ke sini. Ya. Ingat ya, saya tidak pernah begini. Ya, nggak pernah begini. Kenapa? Pasien biar nyaman. Gak nyaman kalau pegang tangan kita. Kitanya juga kurang enak. Ya, cukup yang menyentuh kita ini saja, kecuali pas tekan. Ya, cukup jempol saja. Telunjuk saja yang kena. Jangan begini juga terlalu. Ya, ini aja. Dan jangan begini. Nanti kena kuku. Bahaya nih kalau begini. Ya, cukup begini. Nah, kalau pegel caranya ganti ke kiri, kitanya muter. Gitu caranya. Tapi saya jarang ya. Saya biasanya ya gini aja, tapi tetap horizontal. Ya, Pak Jun ya. Iya. Pak Jun begitu enggak? Kadang-kadang banyak tidaknya. Jun begitu enggak? Ya, insya Allah kalau kita menghitung metode UAR, ya pasien juga akan balik lagi. Jadi tadi kendala diabetes apa solusinya nih? Pankreas sebelah sini. Setelah di GT 2 atau 3 kali. Ya. Solusi jantung di mana? Di sini. Di jantung. Solusi hipertensi di mana? Di sini. Titiknya 1 2 3 hipertensi. Frozen shoulder ya.
di atas, ya di atas nih satu, agak di bawah satu, itu frozen shoulder. Ya. Kemudian daerah ginjal di mana? Di sini. Ditekan aja di sini. Ya, diuyel-uyel, ya, ke bawah ke atas, sekali-kali tekan, ya. Kemudian HNP di mana? Biasanya di lumbar 4, lumbar 5, lumbar 4, 5, lumbar 4. Ya, atau di sebelah kanan dikit atau di sebelah kiri dikit. Biasanya di situ. Ya. Cari yang paling, ini kan lihat, tebal, ya, lihat ya. Cembung sendiri kan? Iya. Kelihatan nggak? Cembung sendiri di sini. Ini lumbar 4. Ya. Kalau tekan dia nyaman. Kita coba. Ini sakit ke badan sih. Nah, sakit ya. Coba 4. Nah, kalau sakit pindah dulu, diuyel dulu. Karena sumbatannya kelihatan di sini. Ya. Diuyel dulu, ya. Nanti suatu saat sakitnya akan berkurang. Ya. Atau ditekan yang paling nyaman dulu. Cari yang paling nyaman dulu. Ini nyaman nggak Pak Jun? Nyaman. Nyaman ya. Bilang ya kalau sakit ya. Sakit. Masih nyaman. Sakit. Masih. Sakit. Nyaman. Masih nyaman. Ini 7 kilo. Saya sakit. Sakit. Nah, sampai 8 kilo saja ternyata. Cukup ya. Rasa ke kaki itu ya. Tuh kan cekung. Kelihatan banget. Nah, kalau di sini sakit, cari dulu yang nggak sakit. Jangan dihajar bleh. Ya, Pak Tony, Mas Wandi. Ini sakit, ini sumbatannya salah. Wow. Walaupun memang benar itu sumbatan utama, tapi hajar dulu yang nikmat dulu, yang nyaman dulu. Nanti sesuatu ini jadi kendor. Jangan di sini langsung, tapi dikendorkan dulu yang lainnya. Saya pernah pas di sini tekan dia sakit, tapi ini saya tahu di sini sumbatannya, sumbatan utamanya. Nah, saya tekan dulu belah sini, saya tekan belah sini, ini jadi kendor. Pas di sini kan dia nyaman, ya kan? Belah sini nyaman nih. Saya tekan juga di sini. Lanjut seperti itu, terus saja begitu. Pas bagian yang sakitnya jadi nggak sakit lagi. Nggak tahu kenapa itu praktek aja, saya dapat ilmu dari praktek. Nah, itu juga nanti begitu. Jadi pas sakit itu jangan dipaksain sampai kakinya begini, aduh, ya, sampai tangannya, aduh, ya, Mas Jun ya, Iya. Pak Jun nggak pernah ngalamin kayak gitu kan? Pernah juga Pas sih. notoknya, nah, pas notoknya begitu nggak kliennya? Iya. Jangan, ya, kita menggunakan metode topung uar, ya, senyamannya pasien. Oke, begitu ya, Mbak Jun, cukup ya? Cukup. Nanti siapa tahu ini menjadi amal jariah buat teman-teman. Saya akan bagikan ke teman-teman. Iya. Diikhlaskan ya Jelas. badannya. Saya akan bagikan ke teman-teman yang belajar topung dengan saya. Yang mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu dari yang kita lakukan sekarang. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.